warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa ya adik-adik. Nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sebelum ibu jelaskan materi kali ini, kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih Islam ini masuk ke bumi Nusantara, gimana cara-cara dakwahnya, kerajaan-kerajaan Islam apa saja di Nusantara ini. Nah, baik ya. Di sini ibu akan jelaskan proses masuknya Islam di Indonesia ini berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Nah, jadi Indonesia ini nggak langsung ada agama Islam gitu, enggak. Jadi secara bertahap, pelan-pelan dulu. Pertama agama apa dulu, Hindu, Buddha, jadi bertahap ya. Nah, jadi menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam di Indonesia ini sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Nah, jadi mereka itu tidak hanya mempunyai misi berdagang saja, tapi mereka mempunyai misi untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, teori Gujarat ya, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13. Nah, Gujarat ini adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Nah, jadi di sini nih orang-orang Gujarat itu telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Selanjutnya, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia. Sebagai buktinya, ada persamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Contohnya, tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Selanjutnya yaitu teori Cina. Proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa ini, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yaitu sejak masa Hindu-Buddha. Ya. Selanjutnya, agama Islam ini berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo. Nah, berikut ini adalah nama-nama Wali Songo ya: Sunan Maula Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Lalu bagaimana cara-cara dakwah di Nusantara itu bisa dilakukan? Yang pertama, melalui perdagangan. Nah, proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Jadi, mereka itu menyebarkan agama Islam itu melalui perdagangan. Nah, selanjutnya perkawinan. Sebagai pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Nah, disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja jadi masuk Islam. Selanjutnya pendidikan. Nah, para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Nah, jadi lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Melalui cara inilah Islam terus berkembang menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Jadi di situ
eh, melalui pendidikan. Jadi mereka itu tinggal di pondok atau di asrama dalam jangka waktu yang lama untuk mempelajari ilmu agama. Selanjutnya, hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Nah, mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Nah, jadi karena kita ini adalah makhluk sosial ya, jadi kita sering berkomunikasi, berinteraktif, jadi penyebaran agama Islam itu jadi mudah dalam hubungan sosial ini. Yang terakhir, kesenian. Jadi sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan hidup Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Contohnya seperti wayang ya, kesenian tari, seni pahat, ukir, nah disitu melalui itu. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Islam pertama ini adalah kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh. Ada kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Ada kerajaan Demak, terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ada kerajaan Pajang. Nah, Pajang ini adalah penerus dari kerajaan Demak, kesultanan yang terletak di daerah Kartasura. Sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Selanjutnya, kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Sanapati Ingalago Sayyidin Panatagama ya. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Selanjutnya, kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar ini adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Lalu, kerajaan Goa. Nah, Goa ini pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Selanjutnya, kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13, ibu kotanya terletak di daerah Sampalu, Pulau Ternate. Kemudian kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan ini, Islam ini masuk di Nusantara melalui jalur perdagangan dengan cara damai. Jadi melalui perdagangan, perkawinan, jadi dari kerajinan yang tadi sudah saya jelaskan. Agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun agama Islam mulai menyebar sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, di sini banyak ya kerajaan-kerajaan Islam yang sudah tersebar di Nusantara seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saya kira penjelasan kali ini sudah dapat difahami oleh adik-adik ya. Seperti biasa kita akan menonton video tentang dakwah penyebaran agama Islam di bumi Nusantara ini. Nanti kalian bisa menyimpulkan isi materi dari video dan pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah atau ada gangguan atau lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum pembelajaran ini ditutup, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.